Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Dari jam berapa di sini? Dari kemarin. Dari awal ini dari jam berapa? Dari jam berapa? Pokoknya jangan ngantuk gitu ya. Nah, sebelumnya biar kita sebelum dari materi, biar kita semangat, boleh nggak kita transfer semangat dulu? Ya, silakan kita pegang pundak teman di depannya. Teman di depannya boleh? Kita pegang pundaknya. Ini kayaknya udah banyak yang bilang tiba-tiba sudah? Oke, sekarang kita transfer semangatnya biar yang ngantuk jadi bangun, gitu ya. Yang semangat mengeluarkan semangatnya. Boleh kita pijat teman depannya, pijat dulu. Dipijatnya pijat, dipijat. Oh, itu ya. Habis dipijat sekarang kita dipukul pundaknya. Pelan-pelan, jangan rendah. Ya, kemudian ya ini nah sekarang bagian pindah posisi. Sudah dipijat? Sudah sekarang dipukul tangannya dipukul, pundaknya dipukul. Sudah? Ganti. Sekarang jadi batu. Oke, sini berpasang di belakang ya. Sekarang boleh dulu. Ya, lima halaman bangunan sebelumnya sebenarnya periksa ada yang sudah belum ya. Coba kita tanya di sini rata-rata siapa yang SMA? Aku. Oke, yang SMP? Oke, yang SMP SD? Oke, Masya Allah. Kita lagi anak SD ya. Ya, perkenalkan nama Teteh Jahidah Fahani. Biasa dipanggil Teh Farha. Teh Farha. Dan ya, satu yang ada kairosir jurusan syariah. Kalau teman-teman follow gitu itu bahas tahu bisa. Belajar gimana cara wudhu yang baik, cara sholat yang baik ya. Kalau saya mau follow di Instagram pertama teman-teman ada pelajaran tentang menstruasi dan sebagainya. Namanya itu Jamilah Farha. Bisa teman-teman follow. Karena kalau TikTok ya, jadi insya Allah hari ini kita akan menjelaskan dua materi. Sebenarnya pertama tentang sharing kuliah di luar negeri. Ada yang kuliah di luar negeri? Saya. Yang kedua tentang Vici Akil Balik. Ya, Vici Akil Balik. Nah, pertama kita refreshing dulu. Biasa adalah tebak logo terpotong dan asyik. Ya, lihat. Perhatikan dengan baik potongan logo yang ditampilkan panitia. Angkat tangan untuk dapat menjawab pertanyaan dari panitia. Boleh next slide? Oke, ini lagi. Coba. Oke, lanjut. Oke, oh ya. Oke. Lanjut saja. Nah, oke. Ini ada pesan apa? Ini lagu apa? Ada. Apa gambar tahu ya? Coba next slide. Oh iya, benar. Taruh gajah dulu. Coba lagi. Ini ada yang bisa nebak?
Lanjut lagi. Apa ini? Ayo lagi. Bang Mega. Ya, ini apa? Masih mau guys dulu sama tadi? Kita masih dulu ya dari guys. Sudah? Oke, boleh diposisikan. Oke, sip. Tips yang kedua adalah tegang. Tebak gambar. Perhatikan dengan baik potongan logo yang ditampilkan tadi ya. Belum. Kalau tadi kan tebak logo, ini tebak gambar. Dari beberapa gambar yang ada, jika disatukan menjadi sebuah nama artis. Bercanda-bercandaannya, angkat tangan untuk dapat menjawab pertanyaan dari panitia. Boleh tangan? Sip, lanjut ke pertanyaan ya. Dulunya vokal dua perempuan. Jika dipakai, jika dipakai, oh ya, ini mau
Sosialisme. Tiga. Ini apa yang di depan? Pasar. Iya. Ini. Ya, tadi udah ya. Kita akan materi di semester terakhir tentang motivasi untuk kuliah. Ya, materinya yang pertama adalah tentang fikih akhir balik. Ya, fikih akhir balik. Saat tumbuh, saat bertanya, jawabnya tanya di sini. Gak apa-apa ya, gak apa-apa kalau sudah balik, sudah ambil itu nggak usah melakukan satu hal. Siapa yang di sini belum menstruasi atau belum dipasang? Amalnya SD, orang SD itu banyak ya. Berarti SMP. Coba yang SMP sudah semua? Yang luar? Udah ya. Siapa yang sudah menstruasi? Oke. Kenapa? Biar kita tahu. Menstruasi atau mimpi basah itu bukan sesuatu yang memalukan, tapi kalian wajar. Oh, Masya Allah, hal yang normal. Boleh next kan? Turun ke bawah. Oke. Apa itu akil balik? Ya, akil balik adalah fase pendewasaan syariat di mana seseorang mulai dikenal dengan kewajiban hukum dalam Islam. Itu artinya berakal. Teman-teman di sini semua berakal nggak? Nah, punya akal? Tandanya apa punya akal itu? Punya akal tandanya punya akal punya apa? Punya pikiran. Bisa membedakan mana yang baik dan bodoh. Contoh, orang autis akil nggak? Akil nggak orang autis? Enggak. Orang gila akil nggak? Ya, itu yang pertama. Akil artinya dia berakal. Yang kedua, balik. Nah, tadi akil, balik. Balik artinya apa? Sudah mengalami menstruasi atau mimpi basah. Mimpi basah. Jadi teman-teman harus punya dua tadi. Pertama akil, kedua balik. Karena ada orang gila. Dia udah kumisan, udah punya jakun. Dia balik doang atau akil juga? Balik. Dia balik doang. Karena dia punya. Walaupun misalnya contohnya dia udah kumisan, punya jakun, itu tanda-tanda orang balik ya. Suaranya sudah berat gitu. Tapi karena dia tidak akil, nanti dia tidak wajib ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya akil, alhamdulillah sudah punya akal. Kemudian yang kedua, teman-teman sudah balik. Nanti ada konsekuensi dalam fikih, teman-teman itu harus melakukan ini, dan ini. Begitu ya? Paham ya? Perbedaan akil sama balik. Pertanyaan nyata ya, contoh. Orang Down syndrome wajib sholat nggak sih? Alasannya? Karena dia hanya balik saja, tapi tidak akil. Hah? Ya, apa saja konsekuensinya kalau teman-teman sudah akil balik. Yang pertama, dosa dan pahala di contoh, ada kelas SD kelas 5 SD? Oke, atau kelas 4 SD? Contoh, nanti siapa? Amal. Pada saat itu misalnya dia lupa puasa, batal puasanya, diam-diam. Kira-kira bisa nggak dosa? Sebenarnya catatannya itu belum orang tua. Catatannya ke orang tua. Berarti orang tuanya belum bisa mendidik anak dengan baik. Tapi kalau teman sudah balik, misalnya suaranya sudah besar, tiba-tiba punya jakun, punya kumis, yang apa menstruasi,
Itu berarti kalau kita itu sendiri. Berarti teteh, teman-teman udah punya nih dari malaikat nih catatan kebaikan, catatan keburukan sudah punya masing-masing. Tapi kalau belum balik berarti gimana? Di orang tua. Misalnya ini kata Amar, ya udahlah. Nah, aku nggak punya catatan kebaikan dan keburukan deh. Kalau begitu aku terserah kan mau buat baik, mau buat buruk, boleh begitu? Nggak boleh. Kenapa? Karena catatannya ada di orang tua. Mau nggak orang tua masuk neraka karena kita? Ya. Makanya solih itu harus dari sejak kecil. Jangan sampai aku mau sholat nunggu balik, nunggu menstruasi baru mau sholat, nunggu ngapal Quran baru pas balik, nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena kalau dari kecil itu investasi buat orang tua, terus nanti katanya biasanya sudah dia buat orang tua. Ternyata teman-teman ngasih hadiah ke orang tua itu nggak perlu pakai beliin emas, nggak perlu beliin mobil, nggak perlu. Tapi dengan apa? Dengan kita menjadi anak yang soleh itu juga. Begitu ya. Kemudian yang kedua, wajib mengerjakan perintah. Itu konsekuensinya. Perintah Allah apa? Pertama, sholat. Kata Nabi SAW, kalau Nabi SAW, awwalu amalin yuhasibu alaihi al-'abd yaumal qiyamah as-salat. Amalan pertama yang Allah hisab di hari kiamat pertama kali itu apa? Salat. Jadi dari tanda kamu gini, kamu udah Mobile Legends-nya udah level apa ranknya? Ya, Genshin Impact-nya udah apa? Atau animenya udah hatam berapa enggak? Tapi ditanya apa? Salat. Gak ditanya ranking berapa, kuliah di mana gak ditanya, mobilnya berapa gak ditanya, tapi apa yang ditanya pertama? Sholat. Yang Allah itu teman-teman, sholatnya. Dari pertama kali kalian menstruasi, dari pertama kalian itu mimpi basah itu ditanya. Mereka untuk biasa oh pernah dia bolong, oh pernah ini begitu, begitu ya. Jadi teman-teman, kalau mulai akhir balik tidak boleh menyepelekan lagi sholat. Jadi kalau mau menjaga yang penting 5 waktu dulu. Saat sunahnya nggak apa-apa, tapi masih mau nggak apa-apa. Yang penting yang wajibnya dulu 5 waktu hilang sana, hilang. Kemudian yang ketiga, wajib meninggalkan larangan Allah. Contoh larangannya apa? Contohnya makan daging. Saya makan daging apa maksiat yang lain? Berzina, mencuri, apalagi berkata kasar, membunuh, ada orang membunuh itu pasti. Itu kita harus meninggalkan larangan. Jadi ketika akhir balik teman-teman jangan mikir, gua kan udah gede nih, udah bisa milih sendiri, lihat sendiri, mau sekali-kali ngomong kasar, kayak orang kebanyakan, boleh nggak begitu? Justru ketika teman-teman sudah balik, teman-teman harus berpikir, ini semuanya sudah ada pertanggungjawaban dari Allah. Boleh lanjut? Terus, terus ya. Dan itu tentang akhirat nih kita. Ya, tadi saya Abu Dawud diangkat pena tidak dicatat dosa buat 3 orang. Ya, tidak tercatat dosa kalau dari dosa profi al-akhirat buat 3 orang. Ya, yang pertama anak kecil sampai ia balik. Ya, jadi kalau ada anak kecil sebenarnya, kenapa aku kita belum balik? Aku tuh menstruasi dan waktunya habis sudah pakai jilbab begitu aja. Walaupun tidak tercatat dosa, tapi kalau kalian menstruasi membuka aurat tidak tercatat dosa kan? Harus. Soalnya kalau kita harus orang tidur sampai bangun, jadi harus tidur. Terus dia tidurnya misalnya jalan, contohnya jadi ada orang tidur jalan terus membunuh orang, itu karena dia nggak sadar berdosa nggak? Udah berdosa. Karena dia nggak tahu, dia baru akal kan? Ya, kemudian yang ketiga orang gila sampai sadar. Ya, jadi kalau ada orang gila ya berbuat salah itu sebenarnya dosa apa enggak? Enggak ada dosa. Kenapa? Karena tadi tidak berakal. Kecuali dia sadar. Ya, dari apa yang tidak tercatat dosanya? Ada kecil sampai balik. Yang kedua orang hidup sampai dia bangun. Yang ketiga orang gila sampai dia sadar. Bisa. Ini pas gila ya, dia bawa bentungan tuh, bawa botol kaca, dilempar ke orang. Ya itu jadinya tidak berdosa.
Kita bilang harta tidak punya akal. Hadis ini menegaskan bahwa setelah balik, setiap amal perbuatan kita mulai dicatat oleh Allah. Boleh selanjutnya? Nah, tanda-tanda balik, apa sih tanda-tandanya? Lihat, tadi ingat ya balik. Kalau laki-laki tandanya mimpi basah. Mimpi basah, ada tanya, mimpi basah najis apa tidak? Ada tahu mimpi basah najis apa tidak? Jawabannya mimpi basah tidak najis. Mimpi basah tidak najis, tapi teman-teman kalau sudah mimpi basah apa? Wajib tidak. Tapi punya aja laki-laki. Kalau ada yang kita jelaskan. Adik kan waktu itu bangun laki-laki udah pas 2 SMA, bangun ngompol. Tadi itu dia lagi mimpi basah. Terus kira-kira sebenarnya selimutnya wajib dicuci atau enggak? Wajib dicuci nggak semuanya? Wajib lah. Kenapa? Oh, enggak. Kalau itu mimpi basah, jawabannya tidak. Tidak perlu dicuci. Kenapa? Karena tidak najis, tapi itu dibedakan ya. Kalau menstruasi, darah menstruasi najis atau tidak? Najis. Bedakan. Ya, kalau laki-laki mimpi basahnya tidak najis, tapi harus mandi besar. Kalau perempuan darah menstruasinya najis, harus dibersihkan. Beda ya. Jadi kalau laki-laki bisa contoh ya, keluar mandi atau mimpi basah sebenarnya seperti tidak dicuci, tidak najis. Tapi dianya harus mandi besar untuk sholat. Kalau perempuan, misalnya contoh, ada darah haid yang tercecer, harus dibersihin nggak? Harus, karena hukumnya najis. Paham ya perbedaannya laki-laki dan perempuan? Ya, boleh lanjut? Yang kedua, tumbuh rambut di area tertentu, kumis, ya dan sebagainya di dada. Umur 15 tahun hijriah, rata-rata umur 15 tahun laki-laki itu sudah balik. Teman-teman katakan, kalau sudah balik tidak boleh lagi ada sentuh menyentuh antara laki-laki dan perempuan. Ya, karena sudah contoh apa ini apa yang kalau apa masih bisa pakai dipegang. Karena itu masih kelas apa? Masih 15 tahun. Tapi sekarang itu siapa? Habis umur berapa sih? 16. Nah udah gak bisa lagi sama pakai dipegang. Jadi akhwat ini semua harus ada. Oke, jangan asal-asal. Nggak solusi di dorong sana sini. Harus punya apa? Batas bahagia terbiasa. Kalau dulu kan di kuliah organisasi biasanya dibuatnya kayak gini megangnya. Jadi misalnya mau megang PPM nggak langsung, tapi apa? Pakai barang. Tidak gitu. Jadi harus ada perantaranya. Nggak boleh lah langsung, paham? Nah, ya. Memegang Al-Quran, dia tidak boleh memegang Al-Quran apa? Bisa tidak ada artinya mushaf. Ya, kalau ada artinya boleh, tapi kalau tidak ada contoh ada Quran, sangat kelihatan di bawah apa nih? Kita lagi ayat berarti gimana? Diambil kenapa? Barang. Ya itu dari sebenarnya apa? Pakai kain benar, pakai perantara. Jadi nggak boleh langsung menyatakan. Ya, ini mazhab Syafi'i. Ya jadi diambil, diangkat. Bukan dibilas yang haid, nggak boleh enggak. Tapi diambil, ditaruh. Begitu ya? Orang laki perempuan dilarang. Ya, nggak boleh. Perempuan tidak boleh tidak boleh ikut itikaf. Al-Quran ada itikaf teman-teman tidak boleh ikut itikaf. Kalau itikafnya di masjid, kalau itikafnya di aula boleh. Tapi kalau di masjid tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian apa lagi selain itikaf? Tawaf. Perempuan tidak boleh ikut tawaf ketika haji. Ya makanya biasanya kalau orang mau umroh mau haji minum kemudahan biar bisa ikut tawaf. Karena nggak boleh kalau gitu ya. Hamil walaupun jarak, tapi misalnya tetap tangga balik ya. Hamil boleh kayak gitu ya. Nah, konsekuensi hukum setelah balik berangkat. Yang pertama wajib sholat lima waktu. Ini kita akan belajar itu.
Salat 5 waktu, kita harus tahu rukun-rukunnya. Yang rukun pertama apa teman-teman? Niat. Niat. Gimana niat? Niat itu kapan? Niat itu gini. Niat itu gini. Usolli fardu apa? Pas kita ngangkat tangan. Coba lihat di kapan? Pas pertama itu ya. Apakah begini? Usolli fardu maghrib atau pas ngangkat tangan? Coba yang pilih yang pas begini yang angkat tangan. Pas sholat maksudnya siap-siap angkat tangan. Yang pilih pas mengangkat tangan. Pas takbiratul ihram, pas takbiratul ihram. Siapa yang pilih? Yang nggak boleh siap-siap bayar nih. Oke ya, harus pilih. Jawabannya kira-kira mana? Yang angkat tangan. Jadi niat itu kalau saya niat harus diucapkan atau tidak niat salah? Harus. Apakah harus diucapkan? Enggak. Niat itu cukup di dalam hati. Tapi kalau mengucapkan boleh. Biar lebih khusyuk. Usolli fardan maghrib. Jadi kapan pas pertama kali mengangkat? Pas takbiratul ihram. Saya bilang usolli Allahu Akbar. Jadi setelah niat baru kita ucapkan Allahu Akbar. Karena niat itu harus di pekerjaan pertama pas sholat. Pekerjaan pertama pas sholat apa? Pas ini dulu apa pas ini? Ini pertamanya takbiratul ihram bukan ini. Makanya niatnya dihadirkan ketika bisa takbiratul ihram. Nah kemudian kita pengen tanya, setelah takbiratul ihram apa yang wajib? Yang wajib yang wajib membaca Al-Fatihah yang membaca apa? Wajib. Kecuali pertama maksud. Ya, jadi nggak ada ceritanya Imam Al-Fatihah kalian diam. Ya, kalau Imam Al-Fatihah kalian ikuti baca Al-Fatihah. Ya, jadi nggak ada. Dan tapi menjawab harus dulu mengajak jadi berisik menanding imam, tapi diikuti. Ya, setelah Al-Fatihah setelah pendek kemudian apa? Ruku. Siapa yang baca kayak ruku yang baik gimana? Ada yang baca kayak ruku yang baik? Ruku yang baik gimana? Dia lurus makin afdal. Yang penting seminimalnya apa? Yang penting kalian duduk segini bisa. Saya teman teh saya duduk. Kalau pas segini. Tapi lebih turun lebih afdal. Ini bagus banget. Dan kenapa? Nah, cepat sekali ini mah. Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Atau Subhanallah Rabbiyal Azim cukup sekali. Paham ya? Jadi ini jangan begini. Jangan begini tapi sejajar dengan pundak. Sekarang sami Allah liman hamidah. Bagaimana tangannya? Pertama, ada 2 opsi. Sejajar dengan telinga sama sejajar dengan pundak. Barakallahu fiik. Begitu ya? Ini kalau gini, sami Allah liman hamidah atau gini. Sami Allah liman hamidah, dua-duanya boleh. Yang boleh sama Allah. Kemudian situ. Allah Akbar, bagus. Perhatikan, tangan sejajar dengan pipi teman-teman. Kita lihat anak-anak ada tangannya ini nempel begini nih, nggak boleh. Karena seperti ini kayak ngapain? Kalau tangannya nempel di lantai kayak apa? Kayak anjing atau kayak lagi nyoba mau ikhwan, tangannya harus naik. Ya, tangannya harus naik. Mau lebar atau tidak sama saja sama. Nah, perhatikan dilipat atau tidak? Kaki disunahkan untuk dilipat. Begini. Nah, jangan terlalu rapat. Begini nah. Ya, begitu. Allahu Akbar. Kemudian duduk. Perhatikan. Ya, duduk di antara 2 sujud. Kakinya jadi alas buat mata. Ya, dimasukkan ke dalam tanah. Kemudian dilipat. Ini sudah bagus. Kemudian coba duduk tahiyat. Ya, pertanyaan teteh. Salam yang wajib, salam 1 atau salam 2? 2. Bisa kita lagi masuk. Ya, kita mana berapaan? Ya, kita baru boleh naik setelah salam kedua atau sudah salam pertama? Salam pertama. Ya, salam pertama. Jadi wajib itu salam pertama. Salamnya bagaimana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus kelihatan pundak sebelah kanan. Tepuk tangan buat Akang. Ya, teman-teman, kalau sholat teman-teman benar itu kalau ya itu insya Allah peredaran darahnya lancar ya. Jadi kalau teman-teman sholatnya cuma buru-buru itu akan olahraganya ya, tapi kalau sholatnya tuangin insya Allah ada. Oke, yang kedua, tapi pas Ramadan ada tanya, niat puasa Ramadan kapan sih? Niat puasa itu pas mau sahur. Pertanyaan, pas mau sahur, pas taraweh, atau setelah cukup? Oke, jawabannya adalah dari kisah ini dikatakan niat puasa wajib itu harus dari malam. Dari malam ke kapan? Dari malam ke kapan? Dari mulai ibadah ini. Lupa banget ya. Akhirnya baru bangun, cuma ke jam 7. Ya, lupa niat puasa Ramadan. Dalam fikih Syafi'i mazhab Syafi'i. Tidak. Jadi harus niatnya dari malam. Makanya biasanya kalau habis tarawih kita niat atau apa pas sahur kan? Baik, niat pas sahur. Yang penting sebelum azan. Gitu ya. Itu begitu kecuali kalau teman-teman pakai mazhabnya ada mazhab berbeda itu namanya mazhab apa? Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang Indonesia ada bagaimana? Ada kita lagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu apa? Kalau kita boleh nggak sih kita sikat gigi di bulan Ramadan siang hari? Tidak ada yang ngomongnya apa? Kalau kita sikat gigi di siang hari, kalau pagi tak apa. Tapi kalau di siang hari itu hukumnya benar mazhab Syafi'i. Kalau dilihat teman-teman, dalam hadisnya dikatakan wanginya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada suri. Wanginya lebih wangi daripada minyak. Wajib penutup. Ya, perhatikan. Contoh. Ini kan bajunya kayak gini di potongan. Kalau kita pakai pancet kelihatan lengannya. Terus lengannya aurat bukan teman-teman? Jadi biasa kan kalau bajunya bolong pakai pancet. Kecuali bajunya yang pancingan. Sekarang pakai aku lupa. Nggak apa-apa. Kedepannya harus dievaluasi. Mungkin dia dibiasakan. Dulu kan kita nggak biasa kayak gerak. Mungkin lama-lama karena ingat ya semakin kita menutup diri, ya semakin kita menutup aurat karena Allah, insya Allah itu berpahala.
Kalau Ikhwan coba kita tanya. Dan masalah sih dengan ibu sang apa lupa baju pun sama ini boleh atau tidak? Nggak boleh berarti harus saya kata yang keempat wajib menjaga pergaulan. Tidak lagi ada ribuan amuat jalan berpegangan tangan, saling merangkul, tidak ada lagi. Yang sudah hampir balik sudah mulai besar ya. Orang punya bersama. Misalnya contoh ada apa gimana? Anak bowling, boleh ada iwan harus menjaga pergaulan. Tuhan yang kalian wajib menjauhi dosa. Ya, karena tidak boleh lagi meremehkan dosa karena dosa masih muda, karena masih kecil, masih banyak belum tentu masa kita umurkan. Ya, selanjutnya. Tadi ada saya ajarkan selanjutnya. Next slide. Nah, lihat. Nah, setelah balik pergaulan harus dijaga sesuai syariat. Hindari Pak. Teman-teman relawan menghapus zina dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Masalah perbuatan zina teman-teman, tapi bisa jadi itu mengatakan kepada dan kalau zina itu sedang terjadi harusnya dibuat nikah, jadi sangat jauh dan sebagainya. Termasuk beda. Jadi awalnya selain pacaran itu yang termasuk zina adalah menonton hal yang tidak baik. Ya, selamat drakor video terlagi. Dulu saya pernah satu drakor. Dulu pada kelas 10 dan pernah sampai di pesantren itu begadang buat menghalalkan drakor. Tapi masalah sekarang itu bingung ngapain ya nonton. Tapi dia bilang apa alasannya bosan kayak gitu terus dia sampai udah minat lagi. Jadi teman-teman insya Allah harus semangat. Ayo, yang masih suka drakor, saya motivasi lagi. Mending baca buku atau baca komik yang action yang lebih seru. Atau teman-teman yang pasti baca komik yang aneh-aneh, cari komik action, komik fantasi yang lebih bagus. Ya kalau animenya juga difilter. Animenya yang bagus dan sebagainya. Contohnya kan saya Spy X Family, ada saya Family. Ini contoh bagus ya. Kemudian yang kedua cara apa? Pandangan, jaga pandangan. Kalau melihat misalnya coba nih boyband Korea, ya, sampai di screenshot atau teman-teman yang ikut gitu kan, melihat foto anime. Nanti banget sih jangan sampai gitu. Ya, jangan disalahkan semuanya. Di media sosial juga jangan gitu. Dan juga bagian dari agama. Dan kita boleh akhir balik teman-teman adalah hamba Allah yang sadar saja ya. Pertama kedewasaan teman-teman, jadi sadar oh ya Allah ini setiap perbuatan perkataan sudah bicara kalau Allah sudah ada tanggung jawab, teman-teman jadi lebih dewasa. Mau ngapain kita tuh merasa gitu ya dengan jilbab dengan pakai seperti ini, tapi kalau mau ngapain tuh jadi mikir ya Allah jangan masa kamu udah pakai hijab hati masih mau pasar, jadi tidak evaluasi. Teman-teman kayak gitu masih juga. Ya Allah, kita sudah punya catatan sendiri. Ya Allah, kan begini, kalau mau begini akan memikir. Begitu ya. Kemudian yang kedua tadi, dialog pribadi, membangun hubungan langsung dengan Allah. Jadi kalau itu nggak cuma, ya Allah, pokoknya kayak gitu aja. Pokoknya saya pengen sesuai dengan itu. Tapi kita berdoa, ya Allah, hamba punya keinginan yang sudah bisa mengungkapkan apa yang kalian ingin, apa yang kalian ingin capai dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, punya tanggung jawab spiritual. Kalau ingat kayaknya tadi sholat dulu kurang sempurna, mau disempurnakan dengan sholat ba'diyah. Ya Allah, kayaknya tadi tuh aku lagi banyak dosa, aku pengen tahajud sampai mengaku dosa. Jadi ada tanggung jawab spiritual.
Atau ya Allah sekarang udah tahu bulan Rajab mereka mau mulai puasa Senin Kamis gitu kan, jadi kita dapat tanggung jawab gitu ya. Kemudian lanjut boleh. Nah, penutup dan refleksi. Refleksi. Ini jangan di teman sendiri. Apa dia ikut salahnya lagi gimana? Yes. Presiden contoh harus dibiasakan. Kita sedikit cerita. Adiknya laki-laki yang saking dia punya komitmen masjid, pernah waktu itu kita lupa ngomongin soal asar. Akhirnya dia waktu itu lagi liburan kan dia pesantren. Lagi liburan, kemudian dia sholat asarnya akhirnya dia di masjid. Apa yang dia lakukan? Dia marah. Sampai marah kenapa? Karena katanya lupa ngebangunin karena dia saking merasa berdosa kalau tidak di itulah dari sejati. Sangat sejati. Punya komitmen langsung. Kemudian yang kedua dosa yang sepele. Dosa apa yang sering abang gak sepele? Perbuatan kecil ini, masya Allah maafin. Karena kita pernah. Dan mungkin kalau teman-teman pernah, kita apa-apa sama Allah. Kemudian yang ketiga, amalan perbaikan. Ya, amalan apa yang mungkin aku perbaiki mulai hari ini? Pada umumnya, boleh kita minta tulis 3 hal dari amalan mau ibadah, mau akan kebaikan yang mau kalian perbaiki mulai dari ini. Kata kita sekarang tulis 3. Nanti akan ada tunjuk. Komitmen kan kita 2002 bukan ngerayain tahun baru, bukan ngerayain baru, tapi ngerayain amal soleh baru. Kalian mau punya apa silahkan dipilih. Misalnya, teteh aku Bismillah mau setiap hari coba sholat duha 2 rakaat, atau setiap Jumat mau sedekah 2.000. Tetapkan 3 amal soleh yang akan aku lakukan di 2026. Nanti kita akan tunjuk beberapa hal konsentrasi. Apa ya? Tulis, tulis. 3 saja, nggak usah banyak-banyak. 3 tadi komitmen. Gak usah juga kayak apa sehari apa 5 juz jangan itu terlalu jelas. Yang harus realistik, harus yang kemungkinan kalian bisa lakukannya. Baik sambil ditulis keterangan ini ada screen. Ini yang namanya juga mau dicoba dulu. Ya boleh coba dipikirkan. Jadi kita teman-teman dari santri Wakas ada punya resolusi. Ya di 2002 ini cita-cita kalian harus ada. Ini bukan baju baru atau baru tapi apa? Amal soleh baru. Dan ini nanti teman-teman manfaatnya apa? Bisa jadi transaksi kalian semua. Dulu pernah tahu gak? Ada cerita orang. Mereka 3 orang ini kekurung dibuat. Ada yang tahu ceritanya? Dan tertusuk batu besar. Kemudian ya benar, kebuka itu ahli bukan. Dan itu cerita yang mana kan? Saat itu mereka bingung gak mau gimana. Tapi masih hidup tapi nggak kuat. Mereka
selalu menyantuni anak yatim piatu. Tolong jadikan amal ini penggerak biar batunya bergerak. Akhirnya itu terbuka satu persatu. Karena tadi punya amal solid. Makanya amal solid itu berarti. Contoh saja, aku pengen ya Allah, aku pengen dari PTN. Sampai ini aku sudah begini. Ini kita melakukan barter sama Allah. Tapi kalau kamu ada punya amalan, bisa nggak impiannya terwujud? Bisa. Jadi harus punya amalan tertentu. Yang amalan solid yang jadi rahasia kalian sama Allah. Sudah ya? Sudah. Coba saya dulu mulai kawan. Coba kita penampilan ya. Kita tunjuk yang apa sudah? Ya mas sudah? Oh masih ya? Masih berpikir. Boleh deh kita kasih nafas dulu nih. Senang nggak tuh hafal Al-Quran di Al-Quran? Senang ya, kalau kita ditanya ada 10 juz? Oke, 5 juz? 5 juz? Juz. Sudah ada. Sudah alhamdulillah. Semuanya ya. Coba tentang surah apa ini? Wama dini amat rabbika fahadir. Jadi hafal. Sudah ya? Oke, kita minta perwakilan dari tunjuk. Yang laki-laki 3 orang presentasi. Coba dari yang baju oranye. Maju sini. Terus satu lagi. Semakin penting semakin penting yang baju hijau dari sini. Maju. Kemudian yang bukan amal presentasi itu. Amal sudah punya tulisannya? Oh belum. Yang pakai baju ini deh. Ungu nggak sih? Biru ya, ini kan kajian ya, kan semangat ya, ini kan sama saya 3 orang di seluruhnya target ibadah insya Allah bagaimana mereka siap menjadi Windows 3 SMP ya. Masya Allah. Salah skenario ya. Hari Allah Oke, lebih sering ke masjid. Yang kedua, sering baca Al-Quran. Sering baca Al-Quran, Masya Allah. Dan tidak membaca Al-Quran itu yang sebelum tidak bahwa itu punya selopakan.
Ya, kalau nenek bilang kayak gini, kalau gerakan kayak gini, ini apa? Sekarang. Dung, ini apa? Dung. Ini apa? Dung. Ini apa? Dung. Kalau ini apa? Bisa kan? Ini apa? Oke ya. Berarti yang kita tiga kalau sampingnya yang hitam sebelumnya belum juga Yang abu gak? yang sudah kita saling mendoakan saling memotivasi ini persoalannya sudah punya catatan